Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang akan saya ajak untuk jalan-jalan ya, mengunjungi sebuah pasar. Yang pasar itu sebenarnya sudah sangat lama teman-teman. Nah, pasar itu memang memiliki beberapa keunikan atau langka ya teman-teman ya. Nah, itu yang menyebabkan saya tertarik untuk mengunjungi seperti apa di bagian dalam pasar itu. Mari teman-teman. Penasaran ya teman-teman ya, namun tunggu sebentar ya teman-teman, karena sebentar lagi saya akan sampai ke pasar tersebut teman-teman. Jadi di Jawa atau di Jogja khususnya ya, itu terdapat banyak pasar tradisional teman-teman. Jadi kalau di Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta ya, mungkin juga di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya teman-teman ya, itu pasar-pasar itu selalu berpedoman pada hari pasaran yang 5 itu teman-teman, yaitu ada pasar Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing, dan kembali lagi ke Pon ya teman-teman ya. Jadi ada 5. Nah, sering nama pasar itu disematkan sesuai dengan hari pasaran, bukanya pasar itu teman-teman, atau paling tidak hari pasaran di mana pasar itu paling ramai. Misalnya ya, pasar di daerah Brosot ya, Brosot Kulon Progo itu ramainya pasar Pon ya, sehingga bisa dinamakan itu pasar Pon Brosot gitu ya. Kemudian ada juga pasar di Mbabrik ya, Mbabrik di wilayah Galur itu ramainya pasar Pahing dan Wage misalnya, itu sering dinamakan pasar Pahing, Mbabrik, dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, pasar yang akan saya kunjungi ini teman-teman, itu ramainya terutama adalah pasaran Kliwon teman-teman. Dan karena perkembangan zaman mungkin ada hari pasaran lain yang juga cukup ramai dengan dagangan yang mungkin berbeda ya teman-teman ya. Nah, pasar Kliwon ini teman-teman sebetulnya letaknya di desa yang tidak ada kaitannya dengan nama Kliwon itu ya, namun sudah terlanjur terkenal dengan sebutan pasar Kliwon. Nah teman-teman, keunikan pasar yang akan saya kunjungi ini apa ya teman-teman, sehingga saya perlu menyempatkan diri untuk bikin video pasar yang akan saya kunjungi ini teman-teman ya. Jadi pasar ini merupakan satu-satunya pasar yang ada di pinggir Jalan Dandeles teman-teman. Jadi Jalan Dandeles itu kalau di wilayah daerah istimewa Yogyakarta membentang dari Kota Brosot ya, setelah Tugu Brosot itu ke arah agak Serong Tenggara ya teman-teman ya, sampai ke perbatasan Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kulon Progo, itu untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman ya. Nah, setelah di Kabupaten Purworejo itu masih terus ke barat ya teman-teman ya. Nah, di penggalan Jalan Dandeles yang ada di Kulon Progo itu ada pasar ya, itu satu-satunya pasar adalah di pasar Kliwon yang letaknya di Desa Keranggan, Galur, Kulon Progo teman-teman. Nah, di pasar ini memang masih banyak keunikannya teman-teman dibanding pasar-pasar yang lain, karena di pasar ini juga selain lengkap ya, yang dijual itu mulai dari barang kelontong, kemudian sayur mayur, kemudian jajan pasar ya, kemudian juga ada beberapa alat rumah tangga teman-teman yang ada di pasar ini. Pokoknya
komplit ya teman-teman ya, untuk ukuran pasar di desa teman-teman. Nah, pasar ini terletak di Desa Keranggan, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo ya teman-teman ya. Nah, Desa Keranggan ini panjang sekali sejarahnya teman-teman ya. Dalam salah satu sumber literatur yang saya baca ya teman-teman, nama Keranggan itu berasal dari nama Ronggo. Jadi penguasa desa waktu itu namanya belum Keranggan mestinya ya teman-teman ya, yang jelas bagian dari kerajaan Mataram teman-teman. Nah, di situ ada tokoh yang namanya Ronggo, sehingga itu dijadikan menjadi nama desa sampai sekarang ya teman-teman ya. Namun demikian teman-teman, sejarah itu banyak versi, itu adalah salah satu versi. Jadi kalau yang saya peroleh ini mungkin ada kekeliruan, bisa diralat ya teman-teman ya, karena ini bukan suatu hal yang mutlak benar gitu ya. Dan ini adalah salah satu informasi, mungkin ada informasi lain sebagai sumber atau pembanding teman-teman. Teman-teman, sekarang ini saya ada di dalam pasar ya. Nah, saya membeli makanan yang bagi saya termasuk langka. Kalau di pasar lain sulit juga ditemui ya teman-teman. Nah, di sini ada makanan-makanan tradisional ya. Saya beli beberapa ini yang bikin saya kangen dan kepingin ya. Ingat waktu kecil sering dibelikan makanan-makanan seperti ini teman-teman ya. Jadi beda dengan makanan sekarang. Kalau makanan sekarang itu mungkin ya cenderung produksi olahan pabrik mungkin ya teman-teman ya, atau meskipun tidak semuanya ya, tapi kebanyakan seperti itu. Kalau makanan yang zaman dulu, makanan-makanan tradisional ini adalah olahannya secara manual ya teman-teman ya. Ini yang bikin kangen, seperti ada di sini ada getuk, kemudian ada apa itu istilahnya, makanan-makanan sederhana yang kebanyakan itu bahan untuk membuatnya dari ketela teman-teman. Jadi ketela itu bisa diolah menjadi makanan yang cukup banyak sekali ya. Di sini juga ada makanan khas Kulon Progo teman-teman, yaitu tempe bengok ya, yang dibesengek itu. Terus niki nek kita campur mboten apa-apa. Oh nggih. Total kacang. Tetep apa bahane? Telo ya. Nek biyen sih di Boni anu kan itu ya. Gaplek niku ngoten niki telo. Oh, kayak sih ana total kacang barang. Mboten telo berapa? Nah, ini jenenge total kacang tuh. Nggih, kacang. Kacang pinten? Ami sak monten iki ngoten. Iki berapa apa? Berapa sih? Kedai untuk mboten. Oh, makanannya komplit iki. Kodok. Nika botak nika nggih, Bu. Botak napa, Bu? Botak tolo. Oh, kacang tolo nggih. Napa? Kacang tolo. Ayo nggih. Lo nggih seneng kok. Jadi kita tambahin ale. Mbah tambah kacangnya, Mbah. Pinten iki setunggal? Sing saya sing pundi? Sing saya sing pundi? Niki. Saya kae kon Tunggal mawon nggih. kawan. Tunggal. Oh, kakek nggih napa? Kan cuma salah-salah. Oh, mboten. Masak ya Mbak, no Mbak?
Oh. Lah nek kacangnya tumbas apa? Ini tumbas. Namun di sini teman-teman tidak hanya makanan yang ada ya, jadi lengkap sekali di Pasar Kliwon yang terletak di Desa Keranggan, Galur Kulon Progo ini teman-teman ya. Jadi ada pakaian, kemudian ada alat-alat rumah tangga, ada juga sayur, bumbu-bumbu ya, jamu, dan pokoknya komplit teman-teman. Bahkan tanaman hias saja ada di sini. Nah, cuman saya tidak bisa seluruhnya ya teman-teman ya, melewati setiap gang di antara los-los pasar ini ya teman-teman ya, karena waktunya yang mungkin juga terbatas. Namun pasar ini cukup lengkap untuk sebuah pasar di desa ya teman-teman ya. Nah, uniknya pasar ini teman-teman, jadi dari apa atau dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain itu, di sini kalau pas pasaran tuh yang ramai adalah pasaran Kliwon ya. Jadi tadi ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing ya, ini pas pasaran Kliwon teman-teman. Di sini ramai sekali sehingga sampai di pinggir jalan Dandeles itu banyak sekali pedagang-pedagang ya. Dan uniknya di sini juga ada orang berjualan barang-barang kelitian ya teman-teman ya, atau barang rongsok ya, sejenis itulah teman-teman, apalah namanya ya. Di pasar-pasar lain semacam itu tidak sebesar yang ada di pasar Kliwon ini teman-teman. Jadi pedagang kelitian itu hampir dari ujung pasar sampai ke ujung pasar ya, batas kiri dan kanan, bahkan bisa melebihi itu teman-teman. Dan itu macam-macam yang dijual di pinggir jalan itu. Nah, kalau dibandingkan di pasar yang lain nampaknya tidak ada ya teman-teman ya, atau ada tapi jarang ya, ada teman-teman ya tapi jarang ya teman-teman. Tapi di sini di pinggir jalan raya ya teman-teman ya, dimana di jalan raya itu karena jalan Dandeles itu sekarang semakin ramai sehingga banyak kendaraan yang lalu lalang di pinggir pasar ini teman-teman. Yang menarik bagi saya dan membuat saya senang ya teman-teman ya, pasar-pasar tradisional ini keramah tamahan ya dari pedagang atau penjualnya ya teman-teman ya. Ini terutama pada pasar-pasar tradisional ya di desa ya teman-teman ya, itu terasa sekali. Nah, ini yang membuat kadang-kadang bikin kangen suasana pasar atau suasana desa seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita telah lama berkeliling teman-teman di tengah-tengah pasar dan juga di pinggir pasar Kliwon ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat informasi dan wawasan baru ya teman-teman ya tentang pasar tradisional ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya.